Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya agar kami lebih semangat untuk mengupload selalu dan mengembangkan kisah sejarah-sejarah di channel ini. Terima kasih. Tahukah kamu wafatnya Rasulullah? Rasulullah kembali dari Haji Wada setelah Allah menurunkan firman-Nya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya, Dia adalah Maha penerima taubat. Quran Surah An-Nasyr ayat 1-3. Setelah itu, Rasulullah mulai mengucapkan kalimat dan melakukan sesuatu yang menyiratkan perpisahan. Beliau bersabda pada Haji Wada, "Pelajarilah dariku tata cara haji kalian. Bisa jadi, aku tidak berjumpa lagi dengan kalian setelah tahun ini." Hadis riwayat Al-Bukhari 4430. Kemudian di Madinah, beliau berziarah ke makam Baqi, mendoakan keluarganya, juga menziarahi dan mendoakan syuhada perang Uhud. Beliau juga berkhutbah di hadapan para sahabatnya, berucap pesan seorang yang hendak wafat kepada yang hidup. Pada akhir bulan Syafar tahun 11 Hijriah, Nabi mulai mengeluhkan sakit kepala. Beliau merasakan sakit yang berat. Sepanjang hari-hari sakitnya beliau banyak berwasiat. Di antaranya, pertama, beliau mewasiatkan agar orang-orang musyrik dikeluarkan dari Jazirah Arab. Hadis riwayat Al-Bukhari, Fathul Bari 8/132 nomor 4431. Kedua, berpesan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Ketiga, pasukan Usamah bin Zaid hendaknya tetap diberangkatkan memerangi Romawi. Keempat, berwasiat agar berbuat baik kepada orang-orang Ansar. Kelima, berwasiat agar menjaga salat dan berbuat baik kepada para budak. Beliau mengecam dan melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Lalu beliau melarang kubur beliau dijadikan berhala yang disembah. Di antara pesan beliau adalah agar orang-orang Yahudi dikeluarkan dari Jazirah Arab, sebagaimana termaktub dalam Musnad Imam Ahmad 1/195. Beliau berpesan kepada umatnya tentang dunia, janganlah berlamba-lamba mengejar dunia, agar dunia tidak membuat umatnya binasa sebagaimana umat-umat sebelumnya binasa karena dunia dalam keadaan sakit berat. Beliau tetap menjaga adab terhadap istri-istrinya dan adil terhadap mereka. Nabi meminta izin pada istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah. Mereka pun mengizinkannya karena sakit yang kian terasa berat. Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami masyarakat. Abu Bakar pun menjadi imam syalat selama beberapa hari di masa hidup Rasulullah. Sehari sebelum wafat, beliau bersedekah beberapa dinar, lalu bersabda, "Kami para nabi tidak mewariskan apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah." Hadis Al-Bukhari dalam Fathul Bari 12/8 nomor 6730. Pada hari Senin, bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi wafat. Hari itu adalah waktu duha yang penuh kesedihan. Wafatnya manusia, Sayyid anaknya, Adam, bumi kehilangan orang yang paling mulia yang pernah menginjakkan kaki di atasnya. Aisyah bercerita, ketika kepala beliau terbaring, tidur di atas pahaku, beliau pingsan. Kemudian saat tersadar mengarahkan pandangannya ke atas. Seraya berucap, "Allahumma ar-rafiq alallah." Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Fathul Bari 8/150 nomor 4463. Beliau memilih perjumpaan dengan Allah di akhirat. Beliau wafat setelah menyempurnakan risalah dan menyampaikan amanah. Berita di pagi duka itu menyebar di antara para sahabat. Dunia terasa gelap bagi mereka. Mereka bersedih karena berpisah dengan Al-Khalil Al-Mustafa. Hati-hati mereka bergoncang, tak percaya bahwa kekasih mereka telah tiada, hingga di antara mereka menyanggahnya. Umar angkat bicara, "Rasulullah tidak wafat. Beliau tidak akan pergi hingga Allah memerangi orang-orang munafik." Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 8/146. Abu Bakar hadir
Duduklah Umar. Perintah Abu Bakar pada Umar, namun Umar menolak duduk. Orang-orang mulai mengalihkan diri dari Umar menuju Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Amma badu, siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad? Maka Muhammad telah wafat. Siapa yang menyembah Allah? Maka Allah Maha Hidup dan tidak akan wafat." Kemudian ia membacakan firman Allah. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surah Ali Imran ayat 144. Mendengar ayat yang dibacakan Abu Bakar, orang-orang seakan merasakan ayat itu baru turun hari itu. Mereka begitu larut dalam kesedihan. Mereka merasakan kosong. Bagaimana tidak? Mereka ditinggal orang yang paling mereka cintai. Orang yang mereka rindu untuk berjumpa setiap hari. Orang yang lebih mereka cintai dari ayah, ibu, anak, dan semua manusia. Mereka lupa akan ayat itu. Dan mereka diingatkan oleh Abu Bakar, seorang yang paling kuat hatinya di antara mereka. Penutup, para ulama sepakat bahwa Nabi wafat pada hari Senden tahun 11 Hijriah, namun berbeda pendapat tentang tanggal wafatnya Nabi. Mayoritasnya berpendapat tanggal 12 Rabiul Awal. Sebagian menyatakan tanggal 12 tidak tepat, karena Haji Wada terjadi pada hari Jumat. Melihat urut hari sejak itu, maka tanggal 12 Rabiul Awal tidak tepat jika dikatakan hari Senin. Perbedaan pendapat ulama juga terjadi pada tanggal kelahiran beliau, bahkan perbedaannya lebih banyak antara tanggal 2 Rabiul Awal, tanggal 8, 10, 12, 17 Rabiul Awal dan 8 hari sebelum habisnya bulan Rabiul Awal. Berdasarkan penelitian ulama ahli sejarah Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi dan ahli astronomi Mahmud Basya, disimpulkan bahwa hari Senin pagi yang bertepatan dengan permulaan tahun dari 21 dari peristiwa penyerangan pasukan Gajah dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anushirwan atau bertepatan dengan 20 atau 22 April tahun 571. Hari Senin tersebut bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal. Allahu alam. Sumber Az-Zaid, Zaid bin Abdul Karim, 1424. Fiqh Riyad Dar Atat Muriyah. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya di dalam sejarah ini dan menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah, taat kepadanya dan Rasul-Rasulnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wa alam bisawab. Wassalam.